Tapi tetap halus. Silakan Petrus kamu jalan. Luar biasa bukan? Betul tidak saudara? Nah, dunia membutuhkan figur ini. Enggak, amin. Dunia membutuhkan figur ini, saudara. Dunia terlalu capek dengan penolakan. Katakan amin. Dunia terlalu capek dengan penolakan. Orang itu secara psikologis ya, lebih baik ditonjok sakit daripada ditolak. Jawab ya atau tidak? Ditolak itu merusak, hancur hidup orang. Maaf ya saudara, tapi saya harus ngomong, dan ini fakta. Percayakah saudara, hampir belum ada gereja yang bisa menerima dengan sepenuh hati kalau ada pelacur dengan gaya yang norak masuk ke gereja, atau orang gila yang bau datang ke gereja. Maaf, kira-kira ya atau tidak? Kita belum siap. Berarti gerejanya untuk orang kaya, gerejanya untuk orang benar, karena kita nggak pernah siap. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Tanpa kita sadari kita ini arrogans. Tahu kata arrogans? Karena kita selalu merendahkan orang yang di bawah kita. Lihat hati Yesus. Terus ayat 34. Ada kata apa kata penghubungnya? Setibanya. Nyambung tidak? Nah, kira-kira jam berapa? Jam 3 turun, nolong, diskusi semuanya, nolongin Petrus mau tenggelam, sampai ke seberang. Kira-kira jam berapa? Jam berapa? Sebut aja kira-kira saja. Jam 5-an. 5-6. Belum tidur loh Tuhan kita. Betul gak? Belum tidur. Ini yang luar biasa. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Apa jamah hati kami supaya kami jadi gereja yang benar. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Habis sudah lagi begini. Maka berapa orang? Semua orang yang sakit diapakan? Dibawa kepadanya. Ingat tuh, kemarin tergoncang, belum tidur. Jujur, ditolak atau diterima orang-orang ini? Jawab, ditolak atau diterima orang-orang ini? Diterima, saudara. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kira-kira sampai jam berapa? Seluruh orang sakit datang dari kampung-kampung. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 10-an kira-kira. Pasal 15. Kata apa kalimat pertama? Kemudian, sambung tidak, saudara? Nyambung. Ini berlanjut, kronologis. Siapa yang datang? Ayo baca, siapa yang datang? Orang Farisi ahli Taurat. Mau ngapain mereka? Tahu nggak motivasi mereka datang? Untuk apa ya? Nyobai Yesus. Itu yang saya kagum. Baca baik-baik, ditolak atau diterima? Dia nggak pakai alasan rohani. Maaf ya, minggu depan aja balik. Enggak. Dilayani juga. Walaupun nggak enak. Mereka itu ngomongnya, aduh, panjang, suara panjang sekali diskusinya itu. Terus sampai ayat yang ke 21. Sudah selesai dengan orang Farisi, ahli Taurat, dilayani cukup lama. Kata apa? Lalu Yesus pergi dari situ. Nyambung. Dan, nah ini kata penting. Dan apa? Menyingkir. Kenapa menyingkir? Kemarin dulu, kan sudah lewat ini ya. Dia tergoncang. Menyingkirlah ia ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi gak mau di sekitar pantai lagi, diikutin orang terus. Baru menyingkir, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan seterusnya. Dilayani gak perempuan ini? Dilayani, anaknya dijamah Tuhan, mereka diberkati. Ayat 32. Setelah itu, bagaimana?
Lalu, sambung lagi. Lalu Yesus memanggil kedua murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak. Oleh apa lagi? Belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah berapa hari? 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari. Jadi dia belum istirahat. Dia belum sempat menenangkan diri, sudah 3 hari. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, ini yang kita perlu belajar. Kalau saudara jadi guru seperti Tuhan Yesus, terus punya murid-murid yang goblok dan dablek kayak begini, baru 3 hari yang lalu ngalami apa? Ayo, 3 hari yang lalu tuh ngalami apa mereka? Mujizat apa? Mujizat roti cuma berapa? 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Saudara percaya di bawah pasti bukan ikan hiu yang 2 itu? Lo betul enggak? Ikan kecil-kecil itu luar biasa. 5 roti. Baru 3 hari yang lalu. Dan nanti kita ketemu ayat. Potongan-potongan roti sisa itu juga belum habis sampai hari ketiga. Sudah nggak percaya lagi. Baru 3 hari. Lihat. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Aduh, kalau Yesus model kita itu diapakan 12 ini. Ya. Kopiok jadi dawat saja sudah. Ini kurang ajar betul ini murid-murid. Baru 3 hari bisa nggak percaya lagi. Bagaimana kita bisa mengenyangkan orang begini banyak? Kata Yesus kepada mereka, masih tenang. Yesus nggak emosi sama sekali. Apa pertanyaan Tuhan Yesus ayat 34? Berapa roti ada padamu? Nah, sekarang saya minta saudara peragakan. Jawaban pendek ini menarik sekali. Mereka jawab apa? Coba peragakan. Intonasinya bagaimana? 7. Ayo, cepat. Intonasi bagaimana? Itu sih orang Jawa. 7 itu bukan. Ayo. Kira-kira bagaimana intonasinya? Kan gak enak jawabannya, pertanyaannya. Berapa roti ada padamu? Saudara, ya karena kita nggak marah, jadi nggak bisa jawab. Kalau marah, 7, itu loh, sambil bentak bukan? Gini aja ditanya, nah itu sambungannya. Saudara, tapi terus tetap sabar, itu saya kagum sekali. Dia jawab apa? Dan lagi, nah ini dia. Kalau itu di Medan jawabannya, dan lagi ada beberapa teri Medan gitu. Kan ikan kecil kan teri ya, ikan kecil itu apa kok nggak teri? Oh, saya suka sekali teri Medan itu saudara. Teri dengan kecil-kecil, ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Lihat ini. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Masih ada sisanya, mengucap syukur. Saya nggak usah baca terus. Yang ikut makan dari 38 ada berapa orang? 4.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Lihat pasal 16 ayat 1. Kata apa penghubungnya? Kemudian, nyambung tidak? Nyambung. Terus saudara. Datanglah orang aneh lagi nih. Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus dan seterusnya. Dilayani enggak? Kagum enggak? Gereja, kalau fokus kita bukan kepada orang, kita jadi jahat. Di dalam ilmu manajemen ada konsep begini. Seorang manajer yang orientasinya itu kepada sarana, maka anak buah adalah alat. Tahu kata alat itu? Ini gak baik. Anak buah adalah alat. Kalau istilah umum, sapi perah untuk mencapai sukses sarana si manajer. Ternyata gembala juga begitu. Kalau seorang gembala
orientasinya itu fisik bangunan, apa itu sarana ini sarana itu, maka jemaat adalah mesin ATM. Selalu ngomong uang.